dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa dengan saudara di hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Kitalah yang seringkali tidak sadar bahwa janji Allah itu sudah digenapi dan sedang digenapi dalam hidup kita. Janji penyertaan Tuhan itu sedang digenapi dalam hidup kita hari-hari ini. Oleh karenanya, tetaplah mengandalkan Tuhan dan kuasanya. Haleluya. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema mengalami kegerakan Allah yang terambil dari firman Tuhan kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekristenan tanpa kegerakan Allah adalah kekristenan yang statis, kekristenan yang rata-rata, bahkan kekristenan yang membosankan. Jika seorang Kristen tidak pernah mengalami hal-hal yang baru, mengalami terobosan dalam hidupnya, maka perjalanan kehidupan rohaninya akan monoton, menjenuhkan, bahkan bisa berakhir dengan stagnan. Keadaan orang Kristen yang demikian ini akan menjalani semua aktivitas rohaninya menjadi sesuatu yang rutinitas. Datang ke gereja misalnya, bernyanyi, berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bahkan melayani, ini bisa menjadi sebuah tuntutan agamawi. Bukan karena manifestasi atau ekspresi dari pengenalan kita akan Tuhan. Untuk itu seorang Kristen sangat perlu mengalami kegerakan Allah, mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan, supaya kita mengalami gairah dan kehidupan rohani kita tetap terjaga, kuat, dan bergairah bagi Tuhan. Saudaraku, apakah itu kegerakan? Kegerakan adalah suatu dorongan dari Allah melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjadikan kita bergairah bagi Allah, yang membuat kita mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya yang lain. Bahkan kita memiliki kerinduan dan semangat untuk melayani Tuhan. Saudaraku, semua hal-hal rohani ini akan senang kita lakukan tanpa merasa terpaksa atau oleh karena dorongan orang lain, tetapi merupakan dampak dari kegerakan Allah yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, kondisi rohani yang demikian harus terus kita pelihara, karena itu akan membawa kita menuju kegerakan rohani yang lebih besar dan berlangsung secara terus-menerus. Api kegerakan itu jangan sampai padam di dalam hati kita. Sebab firman Allah berkata, jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Orang yang selalu menjaga kegerakan Allah di dalam hatinya, dia akan mengalami kehidupan rohani yang dinamis, kehidupan rohani yang bergairah. Kegerakan Allah dalam diri kita bukan saja mendorong kita untuk melakukan hal-hal rohani, tetapi juga mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal duniawi, tabiat-tabiat daging yang mengikat kita selama ini, dan yang memberi kita kepekaan agar kita mewaspadai area atau bagian dalam diri kita yang seringkali membuat kita sulit bertumbuh. Api kegerakan itu akan menjaga kita agar tetap hidup kita dalam kebenaran dan dalam rencana kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita perlu mengalami kegerakan Allah? Yang pertama, karena Allah itu adalah Allah yang bergerak. Pergerakan Allah adalah pergerakan yang progresif, artinya bergerak maju, dinamis. Pergerakan Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu
Artinya Allah hanya menyatakan kuasanya pada waktu masa-masa lampau. Tetapi Allah juga melakukan sesuatu bagi umatnya pada masa sekarang. Bahkan masa-masa yang akan datang. Pergerakan Allah tidak pernah dibatasi oleh perkembangan zaman. Karena zaman sudah maju sehingga kuasanya tidak nyata lagi. Bukanlah demikian. Pergerakan Allah tidak pernah dibatasi atau dipengaruhi oleh konsep, pikiran, dan metode manusia. Para pemimpin-pemimpin gereja membuat program yang bagus agar supaya kuasa Allah dinyatakan tanpa memiliki hati yang terbeban dan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara, tidak demikian. Pergerakan Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu, konsep, pikiran manusia. Allah bergerak berdasarkan kuasa dan kedaulatannya. Seringkali kita mencoba membatasi Allah dengan pemahaman kita yang terbatas. Kita hanya melihat Dia di masa lampau, memandang dengan cara pandang yang sempit. Seperti banyak kalangan orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa apa yang sudah dianut dan yang sudah dijalankan oleh para pendahulu tidak boleh dirubah lagi. Saudaraku, yang tidak boleh dirubah itu adalah firman Tuhan. Tetapi cara kerja Allah itu kan dinamis. Dan kita tidak boleh membatasi pergerakan Allah dari waktu ke waktu. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang dinamis, Allah yang bergerak secara terus-menerus. Sekali lagi saudaraku, Allah adalah Allah yang bergerak maju, Allah yang dinamis, bahkan Allah yang kreatif. Dan sekali lagi, dan kalau kita tidak mau mengikuti pergerakan Allah, maka kita akan ketinggalan jauh di belakang. Kita akan terbuai dengan tradisi-tradisi lama seolah-olah itulah yang terbaik. Ketika Allah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan, Allah bergerak maju dalam wujud tiang api dan tiang awan. Andai kata orang Israel tidak mengikuti api dan awan itu, maka mereka akan ketinggalan jauh dan tidak akan pernah sampai di tanah perjanjian, tanah yang diberkati oleh Tuhan itu. Orang-orang yang sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mereka menikmati berkat Allah yang berlimpah itu adalah orang yang mengikuti pergerakan Allah, orang yang mengikuti cara kerjanya Allah, orang yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak mau mengikuti kegerakan Allah, sehingga mereka tidak pernah mengalami berkat rohani yang lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mereka terbuai dengan tradisi-tradisi yang lama, terbuai dengan kenikmatan Mesir. Untuk mengalami berkat rohani yang lebih besar dalam hidup kita, kita perlu membuka diri terhadap kegerakan Allah dan tunduk pada rencana Allah. Kemudian berikutnya adalah mengapa kita perlu mengalami kegerakan Allah. Yang kedua, karena kasih dan kebenaran Allah selalu baru setiap hari. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah menyediakan kasih dan kebenarannya yang selalu baru bagi setiap anak-anaknya. Pergerakan Allah adalah bahwa Dia menyatakan dirinya baru setiap pagi, setiap hari. Dia menampilkan kasih dan kebenarannya dalam kondisi yang segar setiap hari. Allah menampilkan dirinya hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin, dengan minggu yang kemarin, dengan bulan dan tahun yang kemarin. Allah tampil dengan kasih dan kebenarannya yang selalu baru, karena Allah kita adalah Allah yang dinamis, Allah yang progresif.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengikuti pergerakan Allah setiap hari? Apakah kita menikmati kasih dan kebenarannya yang selalu baru setiap hari? Jangan-jangan kita hanya menikmati kasih dan kebenaran Allah yang lama, artinya hanya dalam sekali seminggu kita mau bersekutu dengan firman Allah dan kebenaran Allah. Yang dimaksud dengan bahwa Allah menyatakan kasih dan kebenarannya setiap pagi adalah ketika kita bangun tidur setiap hari, kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita perlu menikmati firman-Nya, baca Alkitab setiap hari, supaya kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita perlu mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan setiap hari. Kita tidak cukup hanya satu kali saja dalam seminggu, kemudian kita berkata, aku menikmati kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tidaklah demikian. Saudaraku, Allah bergerak setiap hari. Allah menyediakan kasih dan kebenarannya setiap hari selalu baru bagi anak-anaknya. Oleh karenanya, dapatkan dan harapkan kasih Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Gambaran lain yang Alkitab katakan tentang kegerakan Allah adalah anggur. Matius 9 ayat 17. Allah selalu menyediakan anggur yang baru bagi anak-anaknya. Dan untuk menampung anggur yang baru, haruslah dengan kirbat yang baru. Tidak boleh dengan kirbat yang lama. Sebab kalau tidak, kirbat yang lama itu akan robek oleh anggur yang baru. Sehingga anggur yang baru itu tumpah percuma. Untuk memperoleh berkat yang selalu baru. Dan untuk mendapatkan berkat rohani yang besar dalam hidup kita, kita perlu menyediakan hati yang baru. Kita perlu menyediakan pikiran dan perasaan yang baru. Agar supaya kita menyesuaikan, mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kegerakan Allah terjadi dalam hidup kita apabila kita membuka hati kita kepada kebenaran dan kepada Roh Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara, maju terus di dalam Tuhan, bergerak, ikuti rencana Tuhan, ikuti Tuhan dalam firman-Nya, ikuti Dia yang bergerak supaya kita menerima sesuatu yang baru, berkat-berkat yang baru setiap hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sebab Allah begitu mengasihi kita, sebab Allah begitu sayang dan menyediakan hal-hal yang baru bagi setiap kita. Penyertaannya yang sempurna selalu baru disediakan oleh Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang selalu hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Maju terus dalam Tuhan, ikuti pergerakan Allah, ikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat Allah yang begitu baik, yang selalu hadir setiap hari dengan kasih-Nya yang selalu baru, dengan kuasa-Nya yang selalu baru. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak-Nya perlu menyediakan hati yang baru, kirbat yang baru untuk menampung kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga kami mengalami gairah, sehingga kami mengalami terobosan-terobosan rohani dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Kami tidak perlu meragukannya, sebab Allah kami adalah ya Allah yang setia. Sekalipun kami tidak setia, Allah adalah setia. Dia akan melakukan karyanya, kuasanya atas hidup kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu memberkati setiap kami umat-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan dalam hidup ini. Kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami, menyertai kami hari demi hari, sehingga kami tidak perlu ragu akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan melengkapi kami anak-anak-Mu, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah harapan kami.
Kepadamu Tuhan kami berlindung. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat-Mu. Berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.